Selamat siang para instruktur, hiring partner, dan teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Kami dari tim QMI pada hari ini akan mempresentasikan panel proyek kami, yaitu aplikasi QMI. Perkenalkan, nama saya Timothy. Pada proyek ini berperan sebagai full stack developer, di mana tugas saya yaitu mengerjakan server dan testing, serta tampilan pada mobile. Background saya adalah farmasi. Perkenalkan, nama saya Julio Jaya. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai full stack developer. Saya bertugas untuk mengerjakan server. Untuk di kliennya, saya mengerjakan Apollo subscription dan Flow QR Code. Background saya, information system. Perkenalkan, nama saya Nurkia Idris. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai full stack developer, di mana mengerjakan front-end design dan menyambungkannya ke server, serta testing pada sisi server. Adapun background pendidikan saya adalah English Education. Akan saya Ahmad Arsandi, saya sebagai front-end developer. Tugas saya membuat aplikasi mobile site-nya dan lain-lain. Background saya SMK Teknik Komputer Jaringan. Pengembangan aplikasi ini didasari karena sebagian besar rumah sakit Indonesia masih menggunakan sistem antrian tradisional, di mana pasien harus datang dan mendaftar langsung ke rumah sakit dan menunggu hingga nomor antriannya tiba, di mana hal tersebut cukup menghabiskan waktu dan tidak efisien. Aplikasi QMI merupakan suatu aplikasi untuk mengelola antrian pasien secara real-time menggunakan aplikasi mobile dan aplikasi web untuk tampilan monitor serta controller antrian yang digunakan oleh. Selain itu, aplikasi kami juga memiliki fitur untuk membatasi jumlah orang yang berada di ruang tunggu menggunakan QR Code, di mana orang yang akan masuk ke ruang tunggu harus memperlihatkan QR Code-nya terlebih dahulu untuk di-scan dan akan mengubah status orang tersebut menjadi on-board. Fitur ini berfungsi untuk membatasi orang yang berada di ruang tunggu sehingga dapat mencegah penularan penyakit. Sekarang kita akan melakukan demo. Pertama, kita akan melakukan testing untuk server. Di sini, kami menggunakan Jest dan Supertest untuk melakukan testing. Dapat dilihat hasil dari testing kami yaitu 96,3%, sehingga dapat disimpulkan aplikasi kami telah berjalan sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan demo aplikasi QMI pada mobile site-nya. Bisa dilihat di sebelah kanan, untuk first time aplikasi yang dijalankan, akan menampilkan deskripsi atau keterangan informasi kepada user. Apabila diklik Getting Started, maka akan menampilkan login screen di mana terdapat form yang dapat diisi untuk autentikasi masuk ke aplikasi. Dan juga terdapat tombol sign up untuk membuat akun baru. Untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja login dengan akun yang sudah ada. Pada kolom password tidak ditampilkan inputannya karena untuk memprotek password tersebut. Selanjutnya, setelah berhasil login, maka user akan diarahkan ke tampilan dashboard yang dimana jika user tersebut belum mendapatkan antrian, maka akan ditampilkan tombol untuk mendaftar. Dan juga di bagian bawah terdapat tab dokter, di mana jika diklik akan menampilkan list dokter yang tersedia. Dan juga terdapat tab profile, jika diklik akan menampilkan informasi user dan juga user dapat mengedit informasinya. Dan juga terdapat tombol QR, jika diklik akan menampilkan QR code yang diberikan untuk melanjutkan proses antriannya. Pertama, user bisa mendaftarkan antrian dengan klik make appointment. Di sini user bisa memilih dokter yang sedang tersedia. Bisa dipilih umum. Jika diklik, maka akan dibuatkan antrian dengan nomor antrian yang sesuai dan diarahkan ke dashboard. Bisa kita lihat di sini terdapat informasi nomor antrian user dan juga nomor antrian yang sedang diproses. Selanjutnya, user bisa datang ke rumah sakit dan menunjukkan QR code yang di profile. Nah, admin di sini bisa men-scan untuk diproses apakah user tersebut memiliki antrian atau tidak. Oke, selanjutnya kami akan mendemokan di sisi web application-nya,
di web application sendiri, kita memiliki dua tampilan. Yang pertama, tampilan untuk admin, dan yang kedua adalah tampilan monitor rumah sakit yang nantinya akan di-display di waiting room hospitalnya. Di admin sendiri, kita memiliki dua menu. Yang pertama ada appointment dan controller. Appointment ini berisi informasi appointment pasien yang ada pada hari itu, dan controller kita memiliki 3 button, yaitu previous, next, and start, di mana next ini akan mengubah status pasien yang tadinya on process menjadi done, dan yang tadinya waiting menjadi on process. Nah, sebelum pasien memasuki rumah sakit, pasien terlebih dahulu harus melakukan QR code scan yang dilakukan oleh admin rumah sakit. Di sini saya akan mendemokan proses saat admin melakukan scan terhadap QR code si user sebelum memasuki ruangan waiting room rumah sakit. Jadi saya login sebagai admin. Oke. Apabila si admin melakukan QR code terhadap barcode user, maka akan mengubah status user dari offboard menjadi onboard seperti yang terlihat di sini secara real time. Nah, selanjutnya di controller, ketika tombol next diklik oleh admin, maka akan mengubah status admin yang tadinya waiting menjadi on process. Dan di mobile application sendiri bisa kita lihat yang tadinya screen-nya adalah memberikan informasi tentang nomor antrian dan nomor antrian yang sedang berproses di rumah sakit. Nah, sekarang akan menunjukkan pemberitahuan bahwa sekarang adalah giliran dari si pasien dan sudah seharusnya berada di dalam ruangan poliklinik. Dan apabila di klik next lagi, maka akan mengubah status pasien yang tadinya on process menjadi done. Dan bisa kita lihat di mobile application sendiri, screen-nya telah kembali kepada screen make appointment baru. Sekarang saya akan menjelaskan flow aplikasi dari QMI. QMI menerapkan arsitektur service oriented dengan adanya penerapan microservice. Microservice yang ada di QMI terdiri dari service untuk menghandle antrian dan service untuk kepegawaian. Agar testing di backend hanya berjalan sekali, untuk sementara kami menggabungkannya ke dalam satu microservice. Kami berasumsi ada service untuk kepegawaian dari rumah sakit. Flow aplikasi dimulai dari user dengan mengirimkan request ke server melalui orkestrator. User terdiri dari staf rumah sakit yang menggunakan web client dan pasien yang menggunakan mobile. Kemudian server akan memproses request ke MongoDB. Setelah itu MongoDB akan mengirimkan respon ke server. Selanjutnya, server akan meneruskan respon tersebut ke klien melalui orkestrator. Selanjutnya, untuk teknologi yang digunakan di web, kami menggunakan React. Kemudian untuk tampilannya kami menggunakan SASS dan Bootstrap. Kemudian untuk menghubungkan klien dan server, dan juga untuk real time-nya kami menggunakan Apollo dan GraphQL. Kemudian untuk teknologi yang digunakan di mobile, kami menggunakan React Native dan Expo. Kemudian untuk menghubungkan klien dan server, serta untuk real time kami juga menggunakan Apollo dan GraphQL. Kemudian untuk di backend-nya sendiri, kami menggunakan Node.js dan Express.js. Untuk mengenerate token, kami menggunakan JSON Web Token. Kemudian yang berperan sebagai orkestrator ada Apollo dan GraphQL. Kemudian untuk melakukan testing, kami menggunakan Jest. Kemudian untuk DBMS kami menggunakan MongoDB, dan untuk deployment server dan database menggunakan Amazon Web Service. Sekian presentasi dari QMI, terima kasih.